Hai viewers, selamat datang di program terbaru MNC Lifestyle, Manzone. Program yang berisikan informasi tentang gaya hidup para pria, kegiatan keseharian pria urban yang menarik dan tentunya fashionable dan menarik untuk diikuti. Seperti apa style pria yang akan tampil pada episode ini? Semua tersaji dalam Manzone. Hai viewers, selamat datang di program Manzone. Di episode kali ini, Manzone akan mengulas profil host Manzone kita, yaitu Julie Tirto Kusumo. Halo, saya Julie Triarto, saya seorang hipnoterapis dan saya adalah profil Manzone untuk episode kali ini. Ini yang pertama, kenapa seseorang muflek Bapak Ibu mulai kakinya patah satu? Pertama-tama, kita kenali terlebih dahulu tentang latar belakang dari pria yang berprofesi sebagai hipnoterapis ini, you viewers. Saya 3 bersaudara dan saya yang paling terakhir. Dulu cita-cita saya pengen jadi dokter, tapi nggak kesampaian. Orang tua saya menginginkan saya belajar di teknik dan cita-cita saya sebagai seorang dokter. Sampai akhirnya setelah saya lulus kuliah di teknik, saya mulai mencari jati diri saya sebenarnya, karena kebetulan orang tua saya sudah meninggal duanya. Akhirnya saya ingin meneruskan cita-cita saya belajar tentang hal-hal yang kaitannya membantu sesama, terutama di bidang hipnoterapi, NLP, dan coaching. Saya belajar ke tokoh-tokoh dunia, saya belajar ke luar negeri, ke London, ke beberapa tokoh yang ada di hipnoterapi seperti kayak Paul McKenna. Saya belajar ke seorang maestro hipnoterapi, juga belajar NLP dari kreatornya Dr. Richard Bandler, dan juga belajar metode coaching dari Marilyn Atkins dan muridnya Dr. Milton Erickson. Di situ mulai saya memahami bahwa ternyata mekanisme kerja pikiran manusia sangatlah luar biasa. Kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita untuk mengatasi fobia, trauma, stres. Hingga akhirnya tahun 2008 saya melihat potensi bahwa ternyata untuk turun berat badan kaitannya dengan kesehatan bisa dibantu dengan perubahan program pikiran. Dan selama ini orang berpikir untuk turun berat badan mesti harus pakai pil, diet, ataupun jarum. Sedangkan dengan pemrograman pikiran ini dengan hipnoterapi, NLP, coaching, ternyata kita bisa membantu banyak orang. Saat ini lebih dari 10.000 klien yang sudah saya tangani untuk mengatasi hal itu. Kalau saya jadi dokter kan nggak bisa, saya harus belajar lagi, kelamaan. Saya berpikir hipnoterapi banyak sekali hal-hal yang menarik dari pikiran bawah sadar. Jujur apa yang saya alami menjadi seorang hipnoterapis adalah belajar untuk diri saya sendiri. Awal-awal tahun 2002-2003 ketika saya berkenalan dengan hipnoterapi dan NLP saat itu, saya banyak mempraktekkan untuk diri sendiri, untuk atasi fobia, trauma, stres. Sehingga akhirnya itu tadi, bahwa ternyata hipnoterapi sesuatu yang sangat dalam, sangat menyenangkan. Dan yang menariknya lagi, sekarang hipnoterapi di Indonesia sudah mulai diakui. Bahkan saya juga salah satu founder untuk Asosiasi Hipnoterapis Profesional Singapura di Singapura, dan di sana juga asosiasi ini berkembang dengan sangat pesat. Seperti kalau di Indonesia ada IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy, dan saya mengamati bahwa ternyata hipnoterapi adalah bidang yang sangat luas implementasinya. Tetapi untuk yang saya lakukan ini adalah lebih spesifik pada turun berat badan saat ini. Kesulitan awal kaitannya dengan hal ini adalah mungkin selama ini orang berpikir kalau hipnoterapi itu tatap mata saya besok berubah gitu. Tidak. Hipnoterapi adalah sesuatu yang sangat ilmiah dan itu perlu diedukasi ke masyarakat. Dan yang kita lakukan pun adalah Western hypnosis, artinya tidak melibatkan mantra, doa, atau melibatkan pengendalian pikiran, itu bukan seperti itu. Karena sebenarnya hipnoterapi atau hipnosis adalah sebuah proses mekanisme pikiran atau psikologi manusia biasa.
Saya bersyukur sampai saat ini lebih dari 10.000 klien yang sudah saya tangani. Artinya ada kepercayaan dari masyarakat bahwa ternyata mereka tahu untuk sehat, untuk turun berat badan, mereka nggak perlu harus tergantung pada pil-pil atau kepada jarum-jarum atau pada diet-diet yang menyiksa. Dan saya bersyukur sekarang saya memiliki Mind Slim Center di Jakarta dan juga di Singapura, dan kita juga sudah mentraining lebih dari 30 Mind Slim Coach yang diantaranya ada dokter, ada psikolog yang mereka belajar dari saya untuk menjadi seorang Mind Slim Coach. Dan ini sangat sangat menyenangkan buat saya. Ternyata hipnoterapi ketika kita terapkan menjadi sesuatu yang praktis di masyarakat, diminati, dan kemudian akhirnya mereka merasakan manfaatnya. Dulu mungkin agak-agak aneh karena saya lulusan teknik informatika dari kampus di Bandung. Jadi mungkin teman-teman saya akan menganggap gila ya, sekarang kamu malah justru di dunia yang di luar teknik gitu. Padahal dulu sempat saya membuka sebuah perusahaan IT, PT Telematics Indonesia saat itu. Dan akhirnya banting setir ke dunia hipnoterapi. Tapi bagi saya menariknya adalah ada kemiripan bahwa ternyata di dunia IT ketika kita membangun software sebenarnya meniru cara kerja pikiran. Dalam dunia IT ada garbage in, garbage out. Dan artinya apa? Dalam pikiran manusia juga sama seperti itu. Perilaku kita, kebiasaan kita itu dikembangkan atau di-develop oleh cara atau informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Garbage in, garbage out. Apa yang kita masukkan, kita programkan itu menjadi perilaku. Itu sama. Jadi artinya sebenarnya di dunia IT meniru cara kerja pikiran manusia. Dan sekarang saya real, apa yang saya lakukan adalah membantu pikiran-pikiran manusia untuk, dalam konteks ini saya membantu mereka untuk sehat, membantu mereka untuk turun berat badan. Dan itu tadi kembali bahwa kadang-kala teman-teman saya yang dulu itu menganggap ini jauh berbeda antara dunia IT dengan dunia pemrograman pikiran ini. Saya punya pegangan bahwa di dunia ini tidak ada yang mutlak. Yang mutlak adalah perubahan. Jadi yang saya selalu lakukan adalah selalu berubah untuk lebih baik. Dan saya punya prinsip bahwa think good, feel good, dan do good. Jadi ketika kita berpikir yang baik, positif, otomatis perasaan dan emosi kita menjadi lebih positif. Dan ketika perasaan sama emosi kita lebih positif, otomatis perilaku apa yang kita lakukan menjadi habit yang positif juga. Bagi saya yang kaitannya dengan penampilan, saya lebih menghargai diri sendiri dan orang lain dengan penampilan. Artinya saya nggak mau kawan-kawan saya atau teman-teman saya menganggap bahwa saya nggak menghargai mereka ketika saya nggak memikirkan penampilan saya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu yang urgent ya untuk saya pikirkan, tetapi saya menikmati juga ketika misalnya kaitannya dengan personal grooming. Walaupun ya nggak terlalu seperti yang dibayangkan orang, wah harus mahal dan sebagainya. Yang saya lakukan untuk keseharian untuk menjaga stamina supaya tetap fit dan juga produktivitas lebih baik, saya selalu berusaha untuk bergerak aktif dalam keseharian. Kalaupun nge-gym, paling seminggu sekali atau 2 kali. Selebihnya saya lebih banyak bergerak dalam aktivitas saya, dan kemudian saya makan hanya pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, dan nggak pakai jam-jam makan kalau saya makan, dan saya makan apa saja dan menikmati makanan. Love food and stay slim kalau moto kita. Artinya nggak usah takut dengan makanan, nggak usah berpantang dengan makanan. Dan bagi saya industri makanan di sekitar kita kan selalu berkembang ya. Artinya kita juga pasti pengen mencicipi ini, mencicipi itu. Dan supaya tetap terjaga, ya artinya kita perlu untuk ada struktur atau ada habit yang harus dikembangkan. Saya bersyukur kemarin saya MCU, ternyata hasil lab saya bagus semua, hasil dari jantung dan juga dari darah. Padahal
saya makan apa saja, kapan saja. Dan olahraga pun kalau dikatakan nggak yang seperti orang lihat di luar sana, olahraga mesti harus olahraga keras, mesti harus setiap hari. Saya seminggu sekali 2 kali lah nge-gym. Selebihnya saya hanya dalam aktivitas sehari-hari yang lebih aktif saja. Sudah menemukan sinyal lapar fisik Anda, silakan anggukkan kepala Anda. Jika belum, silakan Anda lanjutkan. Pikir dulu tuh ngikutin hidup saya tuh. Hai viewers, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Manzone. Di segmen ini, kita akan bahas tentang kegiatan dan perlengkapan yang biasa Julie bawa untuk mendukung aktivitas kesehariannya. Seperti apa kegiatan dan perlengkapan Julie kali ini? Let's check it all out, viewers. Nah, pagi ini rutinitas saya biasanya paling ya pakai sunblock aja kalau dalam kegiatan sehari-hari. Karena akhir-akhir ini sering banget di lapangan golf, latihan sama teman-teman. Jadi untuk menjaga kesehatan kulit wajah, saya cukup dengan sunblock. Di dalam kesehariannya viewers, Julie biasanya mempersiapkan berbagai perlengkapan untuk mendukung aktivitasnya. Seperti gadget, jam tangan, gelang, cincin, sampai laptop. Seperti apa item yang biasa Julie persiapkan sebelum beraktivitas? Simak penuturan lengkapnya berikut ini. Viewers, biasanya kalau pagi ya, apa yang saya lakukan untuk persiapan berangkat, yang paling utama ya saya pasti harus menggunakan jam. Karena dengan jam saya jadi lebih on time, jadi lebih tahu apa yang harus saya rencanakan dari setiap harinya. Dan kalau untuk kegiatan yang kaitannya kerjaan sehari-hari, saya suka pakai yang agak sporty sedikit. Kalau mungkin agak formal, saya gunakan yang jam-jam seperti ini. Dan agak pede kalau ada gelang seperti ini. Itu. Dan ini yang kemana-mana selalu menemani saya. Saya suka sekali pakai cincin. Dan ini blue sapphire. Saya suka. Oke, dan berikutnya adalah biasanya ya ini laptop. Laptop udah wajib karena kadang-kala saya harus balas email dan kirim-kirim email. Saya kalau kerja, ketemu klien atau membantu acara-acara seminar, saya selalu menyiapkan jas seperti ini. Ini tujuannya untuk lebih menghargai klien-klien kita. Saya sudah siap berangkat, saatnya untuk membantu klien-klien saya di Mind Slim Center. Sekarang ada 14 klien yang sedang menunggu hari ini di Mind Slim Center. Dan sampai ketemu nanti di sana. Terus saksikan. Hai viewers, setelah mempersiapkan berbagai perlengkapan sebelum beraktivitas, sesampainya Julie di kantor tempatnya bekerja, ia segera memberikan hipnoterapi kepada pasien-pasiennya. Bagaimanakah Julie memberikan hipnoterapi? Simak liputannya berikut ini. Nah, ini kantor saya, Mind Slim Center namanya di Kemang. Dan sebentar lagi saya akan membantu teman-teman di acara grup terapi Mind Slim Program. Ada 14 peserta di dalam, ya. Nanti kita lihat. Ayo. Oke, siapa di antara Anda yang siap langsing hari ini? Angkat tangannya. Wow. Yang ingin makan apa saja, kapan saja tetap langsing ada? Banyak. Nawar ya. Kenapa seseorang overweight? Karena biasanya apa? Eat more, ya udah tahu semua ya. Eat more dan move less. Setuju nggak? Ada yang gemuknya karena disumpahin sama mantan pacar? Nggak ada. Ada nggak? Masih percaya gituan ya. Jadi
gemuknya Anda karena eat more dan move less. Setuju? Singkirkan mitos-mitos gemuk karena keturunan. Karena ada beberapa orang yang menyalahkan ibunya langsing, terus kemudian dia cari nenek gemuk kayaknya ya. Makan melebihi dari apa yang dia pikirkan. Dia sebenarnya makan pada saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi karena gara-gara dia makan melebihi apa yang dia pikirkan, gara-gara dia mengkaitkan mood sama food, akhirnya jadi emotional eating. Kemudian berikutnya apa yang membuat seseorang eat more? Craving, ketagihan makanan. Tidak bisa tidak makan itu, namanya craving, ketagihan makanan. Sudah tahu netral, tapi kalau ketemu makanan tertentu dia tidak bisa stop. Makanan favoritnya dia, itu namanya craving. Ada lagi kira-kira yang menyebabkan seorang eat more? Diet justru membuat seseorang merasa bersalah, merasa tersiksa, merasa nggak karuan dengan dirinya. Akhirnya terjadi apa? Begitu selesai diet, dia akan balas dendam. Turun 5 kilo dengan diet, setelah itu naik kembali menjadi 10 kilo setelahnya. Dan akhirnya apa? Mencari cara instan. Makanya melariskan farmasi, industri farmasi. Dan kemudian apa lagi? Seseorang kenapa eat more? Karena faulty programming. Anda sudah tahu kemarin faulty programming? Apa itu faulty programming? Ada program yang keliru dalam pikiran bawah sadarnya dia. Makan harus habis, padahal sebenarnya dia sudah netral. Tapi kalau ketemu makanan, orang tua kita seringkali nyuruh habiskan. Di Ethiopia banyak nggak bisa makan. Kemudian sayang uang, ini susah loh nyari uang papa mamamu. Kamu kok nggak habiskan? Nah artinya apa? Itu faulty programming. Faulty programming, program yang masuk dalam bawah sadar Anda, masuknya tidak kentara, tapi hasilnya nyata. Saya contohkan, ini permainan. Saya minta tolong Mas Jeffrey, ya, bawa uang nggak? Yang penting itu. Oke, uangnya saya pinjam 50.000. Oh semuanya aja. Oke. Handphone. Ada benda apa lagi Mas? Kartu kredit, ATM atau apa? Ini hanya permainan yang menunjukkan pada kita. Oke, kartu kredit. Ada lagi yang lain? Tulisan saya setuju. Tanda tangan dulu. Setelah itu kasih ke saya. Oke, saya setuju ya. Baik. Nah, kalau boleh saya tanya Mas Jeffrey, kapan Mas Jeffrey mulai memikirkan soal berat badan? Enggak kepikiran sama sekali. Karena pada waktu itu memang udah overload banget sampai lutut saya sampai ya mungkin karena berat badannya lebih berat jadi kakinya tumpuannya jadi cepet capek. Ya. Ini deh. Ambil aja. Ambil. Nggak mau ngambil yang ini? Enggak. Angkat yang tinggi. Nggak mau yang ini? Enggak. Anda yakin ambil yang itu bukan yang ini? Saya maksa nggak ngambil itu Anda? Enggak. Bisa telepon minta uang. Yang artinya apa di sini? Orang tua kita tanpa dia sadari, tanpa desain sengaja mau ngapain, kata-kata itu akan menancap. Makanya Anda sebagai orang tua juga hati-hati dengan anak-anak Anda. Namanya linguistic deception. Ini yang tadi adalah grup terapi Mind Slim. Jadi tadi saya membantu teman-teman untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar mereka supaya berubah hubungan mereka dengan makanan. Jadi akhirnya dengan makanan mereka menjadi biasa-biasa saja. Artinya buat orang yang gemuk biasanya mereka suka emotional eating. Artinya mengkaitkan mood dengan food. Mood and food connected in many complex ways, jadi terkait dengan cara yang sangat kompleks, dan ini penyebab obesitas nomor 1 di dunia. Dan artinya apa? Mereka nggak perlu lagi dengan diet, nggak perlu harus perpantang makanan, nggak perlu harus pakai jam-jam makan tertentu atau harus nakar-nakar porsinya. Apa yang mereka latih adalah mengenali dirinya, mengenali tubuhnya, dan yang saya perhatikan teman-teman tadi yakin bahwa kebiasaan mereka pasti berubah dan menjadi eat less dan move more. Sebenarnya kalau sesi-sesi pemrograman pikiran, biasanya kita mengadakan yang disebut private session. Itu 6 kali sesi.
Hanya saja kita memberikan alternatifnya dalam bentuk grup terapi kayak tadi. Grup terapi itu 2 hari, ya, biasa kita selenggarakan secara reguler di Mainstream Center ini, dan biasanya pesertanya bisa sampai kayak tadi tuh, sampai 12-14 orang. Tapi kalau untuk one on one yang kita dengan private session, waktunya 2-3 jam, dan itu kita 6 kali pertemuan selama 3 bulan. Karena kita paham bahwa untuk berubah kebiasaan kita perlu waktu, dan perlu memprogram pikiran juga, dan itu butuh waktu 3 bulan untuk memulainya. Senang sekali, banyak sekali respon positif dari klien-klien kita, dari lebih dari 10.000 klien yang kita bantu. Seringkali mereka mengirimkan foto-foto before afternya, kadang-kala mereka mengirimkan testimoni atau cerita hidup mereka, bahwa ternyata melangsing nggak cuma persoalan mereka jadi lebih sehat, nggak cuma persoalan mereka bisa pakai baju yang mereka inginkan, ternyata buat mereka bisa membuka harapan-harapan baru dalam hidupnya. Dalam karirnya, dalam hubungan dengan pasangannya, dalam status sosialnya dan sebagainya, itu ternyata buat mereka menjadi langsing banyak harapan-harapan yang bisa diraih. Yang paling penting adalah satu hal, kalau ingin langsing, niatkan dari dalam diri Anda, bahwa mau pasangan, mau teman, mau saudara memaksa Anda turun berat badan, timbangan tidak akan bergeser ke kanan angkanya sampai Anda sendiri yang memutuskan. Itu satu. Sedangkan yang kedua adalah bahwa melangsing itu sebenarnya mudah dan menyenangkan. Jangan berpikir bahwa melangsing itu mesti harus tersiksa, karena selama ini orang berpikir beauty is pain. Kalau nggak ingin cantik ya nggak harus siap untuk disakiti gitu. Tetapi dalam konsep kita bahwa semakin mudah dan menyenangkan sebuah program akan semakin permanen untuk dijalankan. Asin, pedas, asam, sama air. Sama makanannya. Dan juga tidak ada menginginkan sesuatu, tubuh cenderung akan menginginkan. Saya Juli Triharto, pamit undur diri dan saksikan terus Main Zone di MNC Channel setiap minggunya. Bye-bye. Well viewers, sajian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi dari aktivitas keseharian hipnoterapis Juli Tirto Kusumo ini dapat menginspirasi Anda ya viewers. Dan jangan lupa untuk terus selalu saksikan Main Zone MNC Lifestyle Channel 93. Sampai jumpa di the next episode. Au revoir.